Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan, anjuran puasa di akhir tahun dan awal tahun. Secara dalil tidak disebutkan, tidak ada, ya. Dan pergantian tahun itu bukan menunjukkan pergantian buku catatan amal kita, tidak. Ya, cuman ketika sudah ada budaya, ya, ada baca awal tahun, doa awal tahun, doanya tidak ada salahnya, berdoa tidak ada salahnya, ya. Yang salah itu pengetahuannya yang hanya terbatas, ya. Berdoa minta ampunan kepada Allah sepanjang tahun, ya. Jadi itu yang keterbatasan pemahaman, sehingga ketika yang sudah dilakukan itu seakan-akan itu ajaran dari Rasul. Sehingga semakin banyak orang mengamalkan, menjadilah pengetahuan umum seperti itu. Jadi kesalahannya bukan dari membaca doa, bukan, tapi keterbatasan ilmu seakan-akan itu yang menjadi keharusan. Kalau tidak, sepertinya meninggalkan sebagian ajaran Rasul, gitu ya. Tidak ada dalil harus seperti itu. Puasa dianjurkan berpuasa, yang ada dalilnya kita lakukan, yang tidak. Apalagi mengarang pahala. Kalau begini akan pahalanya begini. Kalau tidak ada, itu justru melampaui otoritas. Kita hanya sebagai pelaksana membuat sebagai kebijakan pahala. Nah, itu bacaan. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus begitu. Kalau puasanya, kalau memang kebetulan hari Senin, hari Kamis, silahkan saja. Silahkan saja, ya. Tidak ada keharusan. Tidak dilarang berpuasa kecuali di hari-hari raya, doa, kemudian hari tasyrik, nah itu. Yang lainnya tidak ada masalah. Ya. Ya. Orang yang melakukan kejahatan kemudian diberikan hukuman, ya, atau hudud, kena had. Seperti ada hukuman yang dosa-dosa besar itu berzina, yang muhsan itu sampai mati dirajam, atau ghairu muhsan atau yang muhsan 100 deraan, yang ghairu muhsan itu sampai mati. Artinya yang sudah pernah nikah halal berzina itu dirajam sampai mati, ini. Yang mencuri sampai nisab dari tempatnya potong tangan. Itu adalah hukuman-hukuman, ya. Apakah orang yang melakukan kejahatan kemudian, ya, kemudian ditegakkan hukum, dia cukup itu hukuman di dunia, kembali kepada taubatnya sesungguhnya. Ya, ada juga dua versi bahwa karena memang melaksanakan had itu digiring dulu supaya bertaubat, gitu. Kalau ada yang harus dipancung, harus dikisas, itu disuruh taubat dulu, mohon ampun kepada Allah. Justru relanya ditegakkan hukum Allah terhadap dirinya menunjukkan dia bertaubat, ingin menjadi orang yang patuh pada hukum, kan begitu. Nah, tetapi penegakan tidak semau masyarakat harus ada penegak hukum, ya, pemerintah yang Rasul sendiri sebagai, ya, pelaksana pertama dalam hukum itu. Banyak kasus terjadi. Ada seorang wanita, ada disebut dengan Imratu Ma'iz, atau ada Imratu Juhainah, datang kepada Rasul mengaku berzina. Rasul tidak langsung memaki-maki, misalkan langsung tegakkan, tidak. Kenapa? Penegakan harus dengan segala perangkatnya, bukan dengan buktinya. Kalau tidak ada pengakuan dengan 4 saksi yang bersumpah dengan nama Allah bahwa itu berzina, baru tegakkan, ya. Tapi dengan pengakuannya itu karena bertaubat, dia ingin tegak hukum Allah, gitu ya. Maka disuruh bertaubat dulu, mohon ampun kepada Allah dengan penyesalan perbuatannya, berarti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tidak langsung diterima. Kamu gila tidak? Tidak gila. Mungkin kamu cuma main-main aja. Enggak terjadi. Mungkin enggak masuk gol masuk. Pokoknya itu diaku. Ketika mengaku sudah tegakkan hukum, gitu ya. Maka ketika ada seorang wanita kemudian ditegakkan hukum sampai meninggal, dikuburkan sudah. Nah, suatu ketika
Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum berjalan melewati kuburan itu, ada satu ungkapan kata yang mungkin iseng, ya, menceritakan orang yang sudah meninggal itu tadi, maunya mati konyol, gitu kan? Artinya kan di tegakkan hukum seakan-akan dia mati begitu saja, gitu ya, sepertinya rugi gitu ya. Dan omongan itu sungguh itu buruk, begitu kan, menduga buruk. Ketika terdengar oleh Rasul ucapan itu, siapa yang mengatakan itu? Ya, maka disampaikan oleh Rasul ketika mengatakan, sungguh kematian dia itu dengan taubatnya, lau wuzi'at taubatuha perempuan ala ahli Madinah lawasi'athum. Taubat dia ini kalau dibagikan kepada penduduk Madinah cukup, artinya betulnya taubatan nasuha. Diampuni dosa. Ya. Diampuni dosa dengan taubatnya. Apa dengan ditegakkannya? Ya, bisa jadi karena dia bertaubat kepada Allah, rela dihukum. Ya, kalau memang terpaksa dia nggak bertaubat, urusan lain. Gitu kan. Nah, dan orang yang mengatakan itu, mengatakan buruk terhadap orang yang sudah meninggal ataupun siapapun juga, kalau ucapan ludahnya diludahkan ke lautan menjadi busuk semua, artinya itu adalah kata-kata busuk, termasuk ghibah. Menceritakan orang itu bukan orang yang ada saja, orang yang sudah meninggal pun bahkan nggak ada urusan juga dengan orang meninggal kita, ya. Tapi ucapan itu menggunjingkan, itu dosa. Ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu bahasa bergunjing. Adakah di antara kalian yang suka, ya, makan daging saudaranya yang sudah mati diambil dagingnya dimakan? Ada nggak yang suka? Tidak. Fakarihtumu. Artinya orang yang menggunjingkan orang lain itu bagaikan memakan daging bangkainya. Tapi ketika kita tidak cermat terhadap diri kita sendiri, seringkali ucapan kita itu ya berkaitan dengan orang lain. Padahal kita tidak diuntungkan dengan omongan itu, tapi syaitan menggoda. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah cukup di dunia? Kembali kepada taubatnya. Nah, maka hukumannya ada jawazir, ada jawabir bahasanya. Kalau dikatakan jawazir, ini tegakkan hukum sebagai efek jerak terhadap orang yang hidup. Kalau jawabir ini untuk menutupi, untuk memberikan, ya, selesai urusan, di akhirat tidak ada lagi siksa. Kalau bertaubat betul, kalau tidak ya dia hanya terkena, ya, kalau dia rela ditegakkan hukum kemudian dia bertaubat, insya Allah sudah cukup dengan itu, tidak ada lagi siksa. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.